Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulianus Sukarnijegua. Saya kelas 11 MIA 1. Oke, di sini saya akan membahas soal pertama tentang hukum Hess. Sudah diketahui ada 4 jenis reaksi dan diketahui juga delta H-nya. Dan yang ditanya ialah delta H untuk reaksi PCl5 plus H2O menjadi PCl3 plus 2HCl. Nah, pada reaksi yang ditanyakan kita lihat pada reaktan yang pertama yaitu PCl5 terdapat pada reaksi keberapa dia? Yaitu pada reaksi yang ketiga. Nah, pada reaksi yang ditanyakan itu koefisiennya adalah 1, sementara pada reaksi yang diketahui koefisiennya ada 2. Maka untuk menyamakan koefisiennya, reaksi ketiga kita kali dengan setengah supaya koefisien pada reaksi yang ditanyakan sama dengan koefisien pada reaksi yang diketahui. Kemudian kita lihat posisinya. Posisi reaktan yang ditanyakan ia berada pada posisi di ruas kiri, sementara pada reaksi yang diketahui berada pada ruas kanan. Untuk itu posisinya kita pindah menjadi PCl5 menjadi P plus 5/2 Cl2, delta H-nya menjadi plus 320 kJ. Kenapa plus? Karena arahnya sudah dibalik. Jika dia minus akan menjadi plus, jika dia plus akan menjadi minus. Nah, yang kemudian reaktan yang kedua, H2O, kita lihat berada pada reaksi yang keberapa? H2O berada pada reaksi yang keempat, yaitu ini. Dan koefisiennya juga 2, sementara pada reaksi yang diminta koefisiennya adalah 1. Maka untuk menyamakan koefisiennya kita kalikan juga dengan setengah. Reaksi keempat kita kalikan dengan setengah. Dan kita lihat juga posisinya. Pada reaksi yang ditanyakan posisi H2O berada di sebelah kiri, sementara posisi H2O pada reaksi yang diketahui berada di sebelah kanan. Maka kita balik saja posisinya seperti pada reaksi ketiga tadi. Menjadi H2O menjadi H2 plus 1/2 O2, delta H-nya menjadi plus 241 kJ. Kemudian pada produk yaitu POCl3 berada pada reaksi keberapa? Yaitu berada pada reaksi ke-1. Tetapi koefisien pada reaksi yang ditanyakan itu ialah 1, sementara koefisien pada reaksi yang diketahui itu ialah 2. Maka caranya, reaksi ke-1 kita kali juga dengan setengah. Kita lihat posisinya juga. Pada posisi yang ditanyakan itu berada pada ruas kanan, dan pada reaksi yang diketahui itu juga berada pada ruas kanan. Jadi posisinya tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah cuman koefisiennya saja. Reaksi yang ke-1 menjadi P plus 1/2 O2 plus 3/2 Cl2 menjadi POCl3 dengan delta H 575 kJ. Kemudian pada produk yang kedua yaitu 2HCl berada pada reaksi yang kedua. Kita lihat koefisiennya. Koefisien pada produk yang diminta ialah 2, sementara koefisien pada reaksi yang diketahui itu juga 2. Jadi tidak ada yang perlu kita ubah ya, kita tulis ulang saja. Reaksi kedua H2 plus Cl2 menjadi 2HCl, delta H sama dengan minus 184 kJ. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya. Setiap reaktan yang sama tetapi berbeda arah itu saling mengurangi. Maka
Setelah kita saling kurangkan seperti ini, maka yang tersisa ialah PCl5, H2O, POCl3, dan 2HCl. Dengan delta H yaitu minus 198 kJ. Kemudian pada soal yang nomor 7 di buku paket sudah diketahui dua reaksi, dan yang ditanya ialah delta H dari reaksi HCN plus OH minus menjadi H2O plus CN minus. Maka kita lihat pada reaksi yang pertama ini ialah HCN. HCN terdapat pada reaksi keberapa pada soal, yaitu pada reaksi pertama, dan jumlah koefisiennya juga sama. Maka reaksi 1 itu tetap. Kita tinggal memindahkan saja seperti ini. HCN menjadi H plus CN minus dengan jumlah delta H ialah plus 42,8 kJ. Kemudian pada reaktan yang kedua ialah OH minus. OH minus terdapat pada reaksi yang kedua, yaitu ini. Tetapi pada reaksi yang ditanyakan, OH minus itu berada pada ruas kiri, sementara pada reaksi yang diketahui OH minus itu berada pada ruas kanan. Maka reaksi kedua kita balik menjadi H plus OH minus menjadi H2O dengan jumlah delta H minus 53,2 kJ. Tandanya berubah ya, karena posisinya sudah dibalik. Kemudian kita jumlahkan. Pada reaksi yang sama tetapi arahnya berbeda, maka kita eliminasi seperti ini. Kemudian yang tersisa tinggal HCN plus OH minus menjadi H2O plus CN minus dengan jumlah delta H yaitu minus 10,4 kJ. Kemudian pada soal yang nomor 8 di buku paket sudah diketahui dua jenis reaksi dan diketahui juga delta H-nya. Kemudian ditanya, hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi C2H5 2O menjadi C4H9OH. Pertama kita lihat reaktan yang ditanyakan yaitu C2H5 2O. Berada pada reaksi keberapa? Yaitu berada pada reaksi yang kedua. Koefisiennya sudah sama, letaknya juga sudah sama di ruas kiri. Maka reaksi kedua itu tetap. Kita tulis ulang. Reaksi kedua itu tetap. Buka kurung C2H5 tutup kurung 2O plus 6O2 menjadi 4CO2 tambah 5H2O dengan entalpinya minus 2,510 kJ. Kemudian pada reaktan yang kedua yaitu C4H9O berada pada reaksi pertama, tetapi posisinya berbeda. Pada reaksi yang diketahui posisinya berada di sebelah kiri, sementara yang ditanyakan ialah di sebelah kanan. Maka reaksi pertama posisinya dibalik. Kemudian kita jumlah
reaksi yang sama tetapi posisinya berbeda, kita eliminasi. Maka yang tersisa tinggal C2H5 2O menjadi C4H9 OH dengan jumlah entalpi minus 2510 ditambah minus 2456 kJ, yaitu 0,054 kJ. Pada soal yang nomor 9 ditunjukkan ialah siklus hukum Hess seperti ini, dan yang ditanya ialah perubahan entalpi reaksi NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Maka terlebih dahulu kita ubah arah panahnya menjadi seperti ini. Kita namakan ini dengan delta H2. Tandanya jadi berubah, minus jadi positif 138 kJ, dan ini kita namakan delta H3. Tandanya tetap minus 314 kJ, dan yang ditanya ialah delta H1. Delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Positif 138 kJ plus minus 314 kJ menjadi minus 176